Ya, oke, selamat malam. Di sesi kali ini kita akan belajar tentang beberapa hal ya. Yang penting tentang pemrograman atau coding di C++ ya. Jadi mungkin ada yang beberapa sudah dipelajari di sesi sebelumnya. Yang pertama tentang baris komentar. Jadi sesi sebelumnya sudah pernah dibahas ya, sudah pernah dibahas. Jadi baris komentar itu nanti ada judulnya juga ya. Kalau diawali dengan double slash itu cuma bisa satu baris ya. Sedangkan slash star itu bisa berbaris-baris ya. Oke. Terus struktur bahasanya juga atau sintaks namanya ya. Itu ada daftar header diawali dengan hashtag include ya. Terus nama headernya apa. Nah, terus di sini langsung kita gunakan using namespace std ya. Terus ada deklarasi, ada deskripsi. Ya, deklarasi sama deskripsi sama perintah itu mirip-mirip aja ya sebenarnya ya. Terus yang paling penting itu dalam satu baris atau dalam satu perintah itu diakhiri tanda titik koma ya. Oke. Nah, contohnya seperti itu aja gampang ya. Contohnya sudah pernah kita bahas di sesi sebelumnya, yaitu dia ada komentar ya, komentar berbentuk pakai berbeda tipe ya. Terus ada include atau daftar header, terus ada using namespace biar bisa see out tanpa menggunakan std double double titik ya, double titik dua ya. Oke, terus keterangannya seperti itu ya. Mungkin bisa dilihat dulu atau dibaca-baca dulu ya sebelum lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kita lanjut. Selanjutnya itu ada yang namanya variabel. Jadi variabel itu ada tata cara penamaannya ya. Yang diterima dalam nama variabel itu adalah itu ya, huruf, huruf alfabet ya, baik kapital ataupun lowercase, terus angka mulai 0 sampai 9, terus underscore ya. Terus tidak boleh dimulai dengan angka, tidak boleh dimulai dengan angka ya. Yang pertama ini,
Terus yang kedua tidak mulai dengan angka ya. Terus kapital case sensitif ini ya. Oke, case sensitif artinya ya. Terus ada juga yang namanya reserve word ya. Jadi atau keyword ya. Reserve word atau keyword itu ada di sana ya. Bisa dicek di situsnya itu apa saja keyword yang tidak boleh digunakan ya. Ya, kira-kira gitu aja ya. Terus ada contoh yang boleh, terus contoh yang tidak valid ya. Sebelum lanjut, mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya assignment kemarin sudah ya, yang sesi kemarin itu ya, sesi sebelumnya, yaitu mengisi suatu variabel dengan nilai ya, itu namanya proses assignment ya, ditandai dengan sama dengan ya. Jadi berbeda dengan sama dengan di matematika yang merupakan kadang persamaan ataupun kesamaan ya. Di sini adalah mengisi nilai ya. Jadi mirip kayak kalau di matematika tuh didefinisikan nilainya gitu aja ya. Oke, contohnya seperti ini. Ya, sudah pernah. Ya, mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ya. Kita lanjut aja karena materinya lumayan panjang ini ya. Oke, lanjutannya adalah oke, tipe-tipe data ya. Jadi tipe data itu yang pertama ada sort ya. Terus assign kita yang penting yang sering aja digunakan ya. Jadi yang sering digunakan itu integer ya, sama long long gitu aja ya. Jadi kalau kalau kita tahu ya ini kalau kita kasih keterangan ya 2 pangkat 31 kurangi 1 itu masih gini ya. Untuk amannya biasanya gini. Jadi 2 kalikan 10 pangkat 9 itu masih kurang dari 2 pangkat 31 kurangi 1 ya. Tapi ini masih 2 kalikan 10 pangkat 10 ya. Oke. Jadi batasnya itu kalau kalian lihat soal ada yang lebih dari ini ya. Lebih dari ini amannya pakai long-long aja ya. Jadi kalau long-long itu nanti sekitar 4 kalau nggak salah. 4 kalikan 10 pangkat 18 ya. Itu masih kurang dari 2 pangkat 63 ya. Oh, 64 sih. 63 kurangi 1. Oke. Jadi kalau biasanya sih dibatasi segitu ya kalau di OSN ya. Nah nanti kalau di luar OSN ada tipe data yang lebih besar lagi, lebih besar dari long-long ya. Yaitu mm, sampai berapa pangkatnya ya? 128 ya. Sampai 2 eh 512 ada kok ya yang baru itu ya. Sampai 2 pangkat 512. Berarti berapa bit itu ya? Kalau 63 itu 8 bit ya. Ya, kayaknya 16 bit atau 32 bit ya. Oke. Jadi yang penting itu aja ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ada yang namanya floating point ya. Jadi yang sering digunakan di OSN itu yang double ya. Ya, kalau yang float nggak jarang sekali digunakan ya.
Jadi hati-hati untuk kalau melakukan operasi floating point ya. Bisa jadi 2,999 seterusnya sama 3,0001 itu dianggap sama ya. Jadi floating point itu kadang bingung ya dia ya. Nah, kalau kalian coba misalnya eh, bisa 0,1 gitu ya ditambah 0,2 ya. Nah, ternyata ini nanti munculnya itu kalau di see out ya, itu ternyata nanti jadinya 0,3000001 gitu misalnya ya. Atau kadang juga bisa 0,2999 gitu ya. Nah, itu eh, dari arsitektur komputer sendiri ya, kesulitan untuk menghitung floating point ya. Harusnya kan yang benar secara matematika kan 0,3 ya. Oke. Jadi hati-hati, kecuali soal itu minta jangan menggunakan floating point ya, hindari menggunakan floating ya atau double ini ya. Sip. Kalau gitu kita lanjut. Selanjutnya ada tipe data karakter yaitu char ya, berisi ya semua yang ada di keyboard itu ya. Jadi kalian kalau mau lihat lengkapnya bisa cari di Google ya. Tabel ASCII ya. Jadi di tabel ASCII itu spasi. Itu dikasih nilai 32, A kapital 65 dan seterusnya ya. Terus ada A lowercase ya atau A kecil ini itu 97 dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri ya nanti ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Terus ada juga tipe data nilai kebenaran yang sudah pernah kita bahas dalam logika ya, tapi ini di coding ya. Jadi namanya adalah bool ya. Yang nilainya bisa true atau false ya. Kalau true itu cepatnya bisa langsung dikasih satu ya. Kalau false cepatnya bisa dikasih nol ya. Oke. Terus ada yang namanya deklarasi. Itu nama tipe jenis tipe datanya ya. Ya, sudah jenis tipe lagi double ya. Harusnya tipe data terus dikasih spasi nama ya. Oke, contohnya seperti itu, double X, koma Y. Jangan lupa diakhiri titik koma. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah membuat variabel ya. Yang P1 sama P2 itu sudah dikasih titik koma berarti dia ikut int ya, integer ya. Sedangkan X sama Y itu dia tipe datanya adalah double ya. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan kita lanjut. Ada yang namanya ekspresi dan operasi dasar ya. Jadi jumlah itu dikasih nilai assignmentnya ya 5 ditambah 2 dia ya 5 ditambah 2 seperti itu ya jadi jumlah itu sebenarnya punya nilai 7 ya. Oke,
Terus ada juga lagi yang kalau bulat ya, jadi dia menggunakan floor sudah pernah dibahas. Lah, ini kalau floating point ya. Jadi kalau floating point itu salah satunya dia adalah floating point atau dia double atau float ya di petadatanya. Dalam operasi ini ya, nanti dia hasilnya akan menjadi floating point juga ya. Nah, ini bisa nanti ada kok ya nanti ya. Oke. Terus ada juga operasi modulo yang disimbolkan dengan persen ya. Jadi dia adalah sisa bagi ya, modulo ya. Oke, sudah ya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat hasil satu ini nanti agak berbeda ya sama hasil dua ya. Kan hasil satu kalau kita lihat secara matematika H1 gitu aja ya. Itu adalah 3 ditambah dengan 5/4 ya. Oke, jadi dia harusnya adalah 3 ditambah 1/4 ya. Sedangkan kalau yang hasil 2 itu 3 tambah 5/4 ya. Jadi dia 2. Oke, beda ya. Sip. Terus ada juga operasi unitary ya, yaitu biasanya seperti itu ya. Double plus sama double minus ya. Itu artinya X-nya nilainya ya. Nilai X bertambah satu ya. Jadi nilai X bertambah satu, nilai X bertambah satu. Yang ini nilai X berkurang satu ya. Oke. Terus operasi relasional itu pertidaksamaan ya. Oke, relasional itu biasanya ini digunakan dalam kondisi ya. Yang ini apakah sama dengan ya? Apakah sama? Oke. Oke, ini juga ada yang tadi ya sempat dibahas ya floating point ya. Jadi hindari floating point untuk mengetes ini ya. Dan nanti ada triknya sendiri ya kalau untuk gimana mengetes floating point ya. Tapi mungkin di tingkat-tingkat provinsi ya. Oke, terus ini ya mungkin ada yang salah ya. Harusnya ini A lebih dari Z ini Z kapital harusnya ya. Yang ini Z kapital ya. Ya, mohon maaf saya kurang itu ya. Coba saya perbaiki filenya. Harusnya itu Z kapital ya, bukan Z itu ya. Bukan Z kecil ya. Oke. Sip, kita lanjut. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya ya ini operasi logika ya. Jadi di C++ itu operasi logikanya not itu menggunakan tanda seru di depan ya. Terus and atau dan itu and ini ya. Ini not ini and ya. Yang ini or ya kan. Itu double tanda tegak ya. Nah, yang mirip pangkat ini ya di C++ ternyata dia adalah XOR ya. Exclusive OR ya.
Ya, sudah pernah kita pelajari juga ya di sesi sebelumnya ya bahwasanya nilainya seperti itu ya. Ini tabel kebenaran aja. Terus di sini lah ini tipe data bool ya. Nanti A, B, C-nya A, B, C, D, E itu nilainya true atau false ya. Tapi kalau di see out ya, di see out true false-nya itu kalau true munculnya satu nanti ya. Kalau false munculnya nol. Nah, gitu aja ya. Jadi ini nilainya bisa kalian cek sendiri ya, bisa di coding sendiri. Nah, nanti kita juga akan menggunakan bantuan editor online ya. Karena yang tidak apa? Karena nanti ada yang dari Codeforce ya. Jadi kita untuk nyobanya bisa pakai editor online. Oke, lanjut. Selanjutnya, oke, ekspresi mana ini? Not ini ya. Jadi tidak benar bahwa dua lebih dari satu ya. Nanti B-nya itu false ya nanti ini ya. Oke, lanjutannya oke. Lah ini yang baru ya. Ini masukan atau pakai in ini adanya di mana? Masih di bab berapa ya? Pokoknya bab akhir-akhir kok ya di TLX itu bab akhir-akhir yang in ini ya. Nah, jadi in itu adalah memasukkan nilai input kita ya. Nilai input yang kita masukkan ke keyboard itu menjadi nilai variabel yang di sini ya. Nah, isi nilai variabel X dengan input kita di keyboard ya. Jadi akan menghitung nilai dari, nah hasilnya ini adalah nilai dari, ya jangan lupa pangkat ini ya. Kalau di kalkulator yang selama ini kita kenal ya, itu SOR ya. Tapi di sini kita bisa akali dengan perkalian seperti ini ya, nanti ya. Kalau kuadrat sama pangkat 3 kan cepet aja ya nulis perkalian gitu ya. Oke, fungsi in sama out itu ada di Ustream, di Bits juga ada ya. Jadi kebanyakan kalau nanti sudah tingkat provinsi ataupun nasional ya, nanti include-nya kebanyakan itu pakai Bits ya, karena kita kadang tidak hafal ya. Jadi Bits itu koleksi dari beberapa header yang sering dipakai di Olimpiade OSN ya, atau di lomba-lomba programming C++ ya. Jadi kadang ada header itu ada yang Ustream ya kan, Ustream, nanti ada vektor, ada set ya, terus ada algoritma ya, dan banyak ya. Lah, kadang kita nggak tahu ya fungsi apa atau tipe data apa yang masuk ke header ini ya, masing-masing header ya. Makanya kalau mempercepat biar nggak mengingat lama-lama ya, langsung pakai bits ya. Nah, biasanya di mana? Di industri itu jarang banget ya pakai bits ya. Karena proses kompilasinya lama ya kalau menggunakan bits ya. Kalian bisa coba menggunakan apa? Compiler online misalnya. Contohnya IDE One atau apa ya? Online GDB ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Keluaran di sesi sebelumnya sudah selesai ya. Tapi di sini ditambah masukan ya. Jadi nilai A nanti kita masukkan dengan keyboard ya. Oke, gitu aja. Jadi nanti kalau di OSN itu eh, tidak ada ini ya masukan nilai gitu ya, nggak ada ya. Jadi langsung misalnya variabel ini untuk menampung nilai apa nanti disoalkan ada ya. Oke, terus compilation error sama runtime error ya. Compilation error sudah pernah kita ulas ya atau kita pelajari di sesi sebelumnya.
yaitu menunjukkan baris atau ya baris ya. Baris yang error itu berapa ya? Kemarin sudah pernah diulas. Terus ada yang runtime error ya. Berhasil dikompil itu cuma nanti kadang-kadang bisa stop tengah jalan ya. Ada muncul runtime error ya. Jadi beberapa contohnya itu melibatkan pembagian dengan nol. Terus nanti kalau sudah masuk array itu mengakses nilai array yang di luar deklarasi ya. Oke, kira-kira gitu. Oke, di luar yang telah dialokasikan ini maksudnya tadi ya, mengakses array ya, terus mengalami stack overflow ya. Ini kadang array itu misalnya gini, kalian buat, wah, nanti ya, kalau buat array static array terlalu besar nanti bisa stack overflow ya. Jadi untuk mengatasi itu bisa menggunakan vektor nanti ya. Oke, jadi ya sip, sudah masuk ke beberapa contoh soal OSNK ya. Sip. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke soal SNK yang tipe kuis dulu ya, tipe isian ya. Sip. Jadi soal nomor satu seperti itu bisa dicoba selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Oke, 2 menit sudah berlalu ya, kita bahas ya. Jadi ini proses assignment aja ya. Jadi awalnya nilai A itu dikasih input 5, terus kok 5, 3, B itu 4, terus C-nya itu 5 ya. Jadi nilai A sekarang diganti dengan nilai B ya. Berarti A yang sekarang itu dikasih nilai 4, terus B yang sekarang dikasih nilai C yaitu 5, terus C yang baru itu dikasih dengan nilai A ya. Jadi A itu ini ya maksudnya ya, A yang terbaru ya. Berarti dia 4 ya. Kalau kita jumlah A-nya 4, B-nya 5, terus C-nya 4 lagi ya. Oke, jadi jawabannya adalah 13 ini ya. Oke, jadi yang dikeluarkan adalah 13 ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, gampang ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ini pernah muncul di tingkat kota kabupaten tahun 2022 ya. Sama?
Bisa dicoba dulu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi bentar timernya saya stop dulu. 2 menit sudah berlalu, kita bahas ya. Jadi ini caranya sama saja ya sebenarnya ya. Inputnya awalnya A-nya dikasih 11, B-nya 6, C-nya 7 ya. Nah terus ini B yang baru, itu ini masih B yang lama ya. Jadi kalau secara matematis lebih mudah kita bisa anggap sebagai apa ini ya, barisan ya. Oke, jadi yang baru ini B2, terus ini C2, terus ini A2 gitu aja ya nanti ya. Nah, kalau secara matematika bisa kita anggap sebagai barisan ya. Terus ini karena B ya, masih belum berarti ya. Terus C1 ini B2, C2 ya. Oke, sip. Jadi B-nya yang baru itu diisi nilai 11 dikurangi 6 ya, yaitu 5. Terus C-nya itu 11 dikurangi 7, yaitu 4. Dan yang ini itu jumlahnya ya. Berarti B-nya 5, C-nya yang baru itu 4 ya, 9 ya. Nah, berarti sebenarnya yang mau kita cari adalah A yang terbaru ini ya. Yang terbaru semua ya. Yaitu 9 ditambah B-nya 5 kalikan dengan C-nya 4 ya. Berarti 13 kalikan 4 ya. Jawabannya adalah 56 ya. Sip. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 3. Oh, nomor 3 ini ya. Sip. Sama, bisa dicoba dulu selama 2 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 2 menit sudah berlalu, kita bahas ya. Awalnya, dikasih input untuk A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, dan D-nya 5 ya. Oke, jadi A-nya itu 1 ditambah 1 A yang baru bernilai 2 ya. Sekarang B ini menggunakan A yang baru terus B yang lama ya. Jadi 2 ditambah 2 yaitu 4 ya. Sedangkan yang C ini A-nya baru 2 terus B-nya sudah baru 4 terus C-nya masih lama ya. Yaitu 3 ya. Jadinya 9 ya. Yang D sekarang itu 2 terus B-nya 4 terus C-nya 9 terus D-nya itu 5 ya. Oke. Ini kalau kita hitung 20 ya. Selanjutnya, ini baru semua ya. 2, terus 4, terus 9, sama 20 ya. Yaitu 35 ya. Nah, yang mau kita keluarkan adalah X ya. Berarti nilai terbarunya itu sudah 35. Jadi jawabannya adalah 35 untuk yang nomor 3 ini ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan selanjutnya di TLX sama Code Force ya. Nah, di sesi kemarin TLX itu sudah sampai 2D kalau nggak salah ya. Jadi kita langsung lanjut ke yang nomor 5 ya, yaitu 2E ya. Bentar, saya ganti share screen-nya. Oke, ini sudah 2E ya. Bentar, saya pause dulu biar nggak ke-spill jawaban saya ya. Oke, jadi ini kita langsung bahas saja ya. Nanti cobanya yang ada sein-nya yaitu di Code Force ya. Yang pertama kita mau cari bentuknya seperti ini ya. Tahun plus 10 bulan terus tanggal. Oke, string bulan kita butuh apa? Nah, seperti ini ya. Yang dimau itu Februari ya. Jadi kita bisa langsung pakai ya. Februari gitu aja ya. Terus yang pertama tahunnya ditambah 10. Terus tanda minus ini ya, tanda kurang. Terus bulannya tetap ya. Terus tanggalnya diapain? Ditambah 7 ya. Tanggalnya ini ditambah 7. Oke, gitu aja ya. Sesuai dengan ini ya, tahunnya ditambah 10 bulan, terus tanggal ditambah 7 ya. Terus ini bulannya diisi Februari ya. Nah, kita coba submit. Oke, ternyata nggak ada ini ya, tanda itunya ya. Tidak sesuai dengan yang diminta. Oke, kita tambah aja. Jadi selain menggunakan string, karena ini cuma satu karakter, kita juga bisa menggunakan bentuk karakter ya, yaitu satu tanda petik aja. Oke, seperti itu ya. Oke, ya sip. Lanjut ya. Selanjutnya, bentar saya pause dulu. Nanti oh ini kuis ya. Saya retake dulu. Hmm, oke. Jadi sudah ada jawaban saya nggak masalah ya. Jadi ini tadi ya sudah ada di modul ya bahwasanya cara membuat apa ini variabel ya, cara membuat nama variabel seperti ini ya. Oke, jadi variabel itu nggak ada ini ya, mirip ya.
case sensitif ya. Oh, selain ini ada yang nama yang belum ada di sini adalah keyword ya atau receive word ya. Yang belum ada di sini ya. Mana tadi yang variabel ya. Oke, oke ini ya. Jadi satu, dua, tiga, empat ya. Oke, ada empat aturan di sini ya. Sedangkan aturan keempat yang ini tidak ditulis ya. Oke, sip. Jadi kita lanjut. Tipe datanya tidak bisa dirubah ya. Sip. Ini yang C yang benar ya. Karena memenuhi tiga syarat ini ya. Atau empat syarat deh ketambahan keyword ya. Nah, kenapa yang A salah? Yang A salah karena ada spasi ya dia ya. Sip, bentar. Ini ada spasi. Terus yang ini salah itu diawali angka ya. Terus yang ini oke ya. Terus yang itu ada minus ya. Terus yang ini ada persen ya. Kok persen dolar ya. Ada simbol dolar ya. Karena yang boleh dipakai itu alfabet A sampai Z, uppercase ataupun lowercase ya. Kapital ataupun huruf kecil. Terus ada angka mulai 0 sampai 9 sama underscore ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, oh, yang tidak sesuai ya. Oke, jadi yang tidak sesuai itu yang A ya. Karena nilai sandi lama itu string ya. Nilai sandi lama itu string ya. Nah, sedangkan sandi baru itu integer ya. Nah, berbeda ya nilainya ya. Kalau ini kan cuma nggak dikasih nilai ya. Oke, ya oke semua ya. Jadi ini dikasih nilai sesuai dengan tipe datanya ya. Sedangkan ini yang pertama ini tipe datanya string, nilainya kan juga harus string ya. Yang tadi baru nilainya harusnya INT tapi dikasih nilai string itu gagal ya. Lah kalau misalnya gini, kalau misalnya ada karakter ya, karakter A gitu ya, itu sama dengan dikasih A gitu ya, terus INT X ya, nanti dikasih nilai A. Lah ini oke ya, karena karakter itu cuma satu aja ya. Lah ini munculnya X-nya itu sesuai SCI ya, nilai X itu nanti sama dengan nilai ASCI dari karakter A itu ya. Oke, nanti berapa tadi ya? 97 ya. Di modul tadi 97 kayaknya ya. Ya, saya ingat saya segitu sih ya. Sip. Jadi jawabannya itu ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Jadi selanjutnya, nah selanjutnya ini ya. Jadi setelah bulan pertama, Pak Dengklek membeli betina sebanyak total bebek jantan yang ada ya. Terus menjual sepertiga dari bebek jantannya ya. Berarti betinanya kan bertambah jantan, oke ya. Terus ini jantan dikurangi dengan sepertiganya ya, karena dijual sepertiganya ya. Berarti kita bisa menulis jantan per tiga ya, gampangannya gitu ya. Terus bulan kedua, oke. Jadi jantannya bertambah dia ya. Us, jantannya bertambah sebanyak
Yang betina ya. Kemudian menjual 10 bebek betinanya. Berarti betina berkurang 10 ya. Betina nilainya berkurang 10. Oke, gitu aja ya. Ya, sekarang kita coba submit. Oke. Ya, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ya, selanjutnya rangkuman aja ya. Coba saya retake dulu. Saya clear. Oke. Jadi selanjutnya gini ya. Tentang variabel aja ya. Ada yang assignment ya. Sebagai contoh kayaknya gitu. Sip. Nah, jadi kita bahas mirip kayak soal OSNK tadi ya. Tapi lebih sederhana ya. Karena OSN itu variabelnya sampai 3 sampai 4 ya tadi ya. Sampai 5 ada ya. Yang tingkat kota itu ya. Tapi ini awalan aja ya. INT X dikasih nilai 10 dulu, terus Y nilainya dikasih X yang sebelumnya yaitu 10 masih 10 ya. Sedangkan Y itu ganti 5 sekarang, tapi X-nya gak di assignment ulang ya. Berarti harusnya X masih tetap 10 ya, karena tidak ada assignment ulang nilai X ya. Cuma di deklarasi aja langsung di assignment 10 ya. Oke. Jadi jawabannya ini 10 ya. Kalau kita submit, ya oke ya. Nah, ini sudah habis di chapter ini. Dan nanti di sesi selanjutnya, di chapter selanjutnya, yaitu pakai apa ini? Perulangan while ini ya, lebih ke while ya nanti ya. Sip. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, nah kita ke yang itu ya, di Codeforce ya. Ya, saya harap sudah buat account semua di Codeforce. Jadi PDF-nya bisa kalian buka, terus kalau bukannya di browser bisa di tab baru ya atau new tab ya. Open link in new tab biar nggak back ya. Nah ini sudah apa? Nah ini ada fitur translate juga. Kalian bisa translate kalau kurang yakin dengan bahasa Inggrisnya di browser ya. Oke. Nah, jadi soal pertama seperti ini, kalian bisa nyoba misalnya gini nanti ya. eh Coba IDE One. Nah, kalian bisa pakai IDE One atau online GDB ya. Oke. Terserah kalian lebih suka yang mana ya. Di sini pakai C++ ya. C++ paling baru 14 ya ternyata ya. Ya wis 14 ya. Sedangkan kalau di online GDB itu lebih ke C++ sih ya. Oke, sudah ada gini ya. Sudah ada using. Terus tinggal ini ya. Nah, return nol itu nggak dipakai nggak masalah ya, return zeronya ya. Oke, wis. Nanti jalannya di run ini ya, misalnya gini. eh String kata gitu misalnya ya. Terus kita kasih in kata gitu misalnya. Terus kita out kata. Hmm, ya segitu aja wis ya. Kata terus kita tambahi di belakang 01 gitu aja wis. Kita tambahi
nol kata, terus satu gitu. Contohnya gitu ya. Pakai ganti baris. Oke. Coba kita kalau kita run inputnya di mana nanti ya. Kalian biar tahu aja inputnya mau di mana. Oke, inputnya berarti di sini ya. Oke, inputnya di sini ya. Misalnya tes tos gitu ya. Oke. Oke. Jadi tes tos. Oh, kok ada ini ya? Kurang sip ya ini ya. Oh, pantes. Ini harusnya bentuknya dalam string sih ya. Oke, oke, oke. Harusnya ini dalam string ya, karena melibatkan dua lebih dari satu karakter ya. Oke, baru ini sudah oke. Nah, ini yang terbaru ya. Oke, jadi bentuknya gini. Sekarang kalau di online GTB, oh masih loading ya. Ya kalian bisa coba nanti ya. Cek, apa internet saya ini ya? Apa dari situsnya ya? Jadi di soalnya dulu adalah domino piling ya. Gampang ini ya, secara matematik gampang. Kalian bisa coba dulu. Ya sambil nunggu online GTB di saya ini ya. Biar tahu bedanya. Untuk pakai ID1 sama online GTB itu kalian lebih enak yang mana ya. Kalau di kalian sudah loading online GDP-nya bisa langsung dicoba ya. Nah, untuk ini karena baru pertama kali ada input, saya kasih waktu 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, kebetulan online GDP-nya sudah oke ya ini ya. Oh, jadi yang terbaru sudah ada si plus plus 23 ini ya. Loadingnya masih lama ternyata ya. Gak langsung selesai ini ya. Ya wes, bisa lanjutkan coba dulu aja ya. Ya wes, sementara pakai ID1 aja ya. Kayaknya dia time out ya di online GDB ya.
Oke, jadi 5 menit sudah berlalu ya. Nah, kita coba ya. Jadi sebenarnya ini ada dua contoh input ya, 2 sama 4 sama 3 sama 3 ya. 3 kali 3 sama 2 kali 4 ya. Jadi gampangannya karena domino itu apa? Luasnya 2 ya. Ini kan luasnya 2 ya. Makanya luas boardnya apa board ini ya. Ini ya, luas bidangnya ya, luas papannya. Gampangannya yang mau dicari itu luas papan, papan dibagi 2 ya. Oke. Jadi paling mudah kita bisa langsung menggunakan dia M sama N ya. Oke, itu aja ya. Terus kita cek juga ya. Jangan lupa kita cek maksimal 16. Oke, jadi INT aja cukup ya. M, N, terus kita terima inputnya ya. N ya kan. Terus kita, saya kasih enter aja deh ya. Terus kita keluarkan luasnya kan ya. Karena bentuknya rectangle atau apa dia? Persegi panjang ya. Langsung baris kali kolom ya. Atau panjang kali lebar ya. C out M kalikan N. Terus kita bagi 2. Gitu aja ya. Karena pembagian integer semuanya integer kan ini ya. Itu hasilnya nanti jadi integer atau difloorkan ya. Oke, inputnya awalnya dia, nah awalnya yang pertama 24 ya. Kita kasih 2 sama 4 ya. Kita cek yang sekarang, tak clear dulu outputnya ya. Oke. Nah, dia 4 ya. Ya, 4 sudah oke. Sekarang kita coba input selanjutnya ya. Kalau 3 sama 3, 3 sama 3. Oke, kita jalankan lagi. Dia 4, ya 4 lagi ya. Nah, berarti di dua ini sudah oke ya. Masih belum bisa ya. Oke, wes. Nah, jadi sekarang kita submit jawaban kita ini ke CodeForce ya. Cara submitnya kita bisa kopas semua. Kalau di CodeForce terus bisa submit yang ini ya, yang atas ini ya. Jangan lupa harus punya account biar bisa submit ya. Nah, ini jangan lupa ganti GNU G++ ya. Terserah pilih yang mana. Yang terbaru sih ya 23 ya. Tapi 17 itu menurut saya paling stabil ya. Nah, kita kopas di sini tadi jawaban kita. Terus kita submit di bawah ini ya. Nah, dia akan di verdict seperti yang di lain ya. Oke, sudah accepted ya. Kalau sudah accepted sudah oke kan ya? Ya, sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Selanjutnya itu di yang nomor 10 ini ya. Oke, kita langsung fokus ke IDE One aja wis kalau gitu. Oke, saya perkecil dikit. Yang penting kelihatan semuanya itu ya. Oke, segini cukup kayaknya. Nah, sekarang ini bisa dicoba sama 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 5 menit sudah berlalu ya. Kita bahas ya. Yang ini gampangannya gini ya. Jadi sebenarnya yang mau kita tampilkan ini ya, kalau dibaca ya. Jadi outputnya adalah yang mau kita tampilkan adalah minimal dari A sama B ya. Terus selanjutnya spasi ya ini ya. Sama floor dari max A sama B dikurangi minimal itu hmm, per 2 ini ya. Oke. Jadi untuk gambarannya sudah ada di bawah ya. Nah, saya harap dibaca dulu ya. Oke, jadi contohnya ini ya. Kan ada satu-satu ya. Dia minimalnya satu ya. Berarti sudah satu pasang ya. Nah, sisanya yang belum dipakai kan dua. Berarti tiga dikurangi satu itu ya. Terus kalau dipasang kan satu, satu pasang ya dia ya. Kalau dipakai kok dipasang ya. Kalau dipakai kan dia satu pasang. Makanya kita bagi dua ya. Nah, kebetulan kita juga sambil belajar apa yang namanya built-in function ya untuk minimal sama maksimal. Jadi cara buatnya kayak gini aja ya. Nah, kita buat dulu AB-nya. Saya clear dulu. Untuk input yang pertama 31 tadi ya. Oke. Jadi kita buat A sama B. Terus yang kita input ya A sama B ya kan. Terus yang kita see out itu nanti dipisah spasi ya. Yang pertama minimal dari A sama B ya kan. Terus dipisah spasi sama max dari A sama B terus dikurangi dengan minimal dari A B ya kan terus kita bagi dua itu aja ya. Sip, kita coba dia tadi satu-satu ya. Oke, satu-satu ya. Contoh selanjutnya adalah 23, outputnya 20 ya. Kalau kita coba inputnya 23 itu 20 ya. Kita coba jalankan. Oke, 20. Selanjutnya, contoh yang terakhir itu 73 ya. 7. Jadi dia 32. Oke, 32 ya. Sip, kira-kira sudah oke. Sekarang kita coba submit aja ya. Sip, submit ya. Ya, kita tunggu verdiknya. Ya, di sini sudah ada notifikasi accepted ya. Tapi dia belum update di sini ya. Ya, sudah accepted ya, sudah oke. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Selanjutnya itu nomor 11 ya. Oke, seperti ini ya. Ya, sip. Sama, waktunya juga 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 5 menit sudah berlalu. Sip, kita bahas ya. Jadi sebenarnya jarak yang mau kita cari ya itu adalah max kurangi min ya. Jadi output yang mau kita cari itu sebenarnya adalah output yang mau kita cari itu adalah max dikurangi min ya. Oke. Lah dari apa? Mirip kayak tadi ya pakai max sama min ya. Karena ini tiga variabel makanya dua kali nanti ya.
Jadi mana dia X1 sampai X3 ya. Kita ikuti aja. Mirip kayak gitu biar gak bingung ya. Saya clear dulu outputnya ini. Kita ganti X1, X2 sama X3 ya. Untuk CI-nya juga sama ya. 3 kali kalau gitu ya. Oke. Terus max kurangi min ya nanti ya. Jadi max dulu A, terus max lagi ini untuk ngakali karena max itu 2 ini ya. Terus dikurangi sama ya untuk minnya juga sama A, terus minimal lagi dari bisa X ya. X2 sama X3 ya kan. Terus di sini X1, X3, X2, X1. Oke, kira-kira seperti itu. Yang pertama ada input ini ya. Ya, kita kopas saja Pak, biar gak ngetik ya. Oke, oke. Kita coba. Jadi 6 ini ya. Oke, 6 ya. Kalau input selanjutnya kan kayaknya sudah kelihatan dari kode kita ya. Tapi cuma untuk memastikan aja ya. 20. Ya, 20 ya. Nah, ada juga yang pakai itu ya. Maksudnya agak berbeda ya. Kalau misalnya kita paksa langsung 3 gini ya. Bisa nggak kira-kira? Nah, kita coba jalankan. Oke, dia compilation error ya. Nah, tapi kalau include-nya kita ganti misalnya jadi bits gitu ya. Ada nggak bits di sini? Coba aja dulu ya. Nah, masih error ya. Oke, kita kasih gini. Mirip kayak himpunan ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita coba kembalikan headernya ya. Kalau IOStream mau nggak kira-kira? Jangan-jangan ada di, bukan di IOStream ya. IOStream itu nggak bisa sampai 3 kali seperti ini ya. Oke, nggak bisa ya. Oke, nggak bisa kalau di IOStream ya. Butuh pakai pitch ya. Jadi kita kembalikan seperti awal aja. Oke, seperti ini ya. Coba lagi untuk memastikan. Oke, sudah yang terakhir itu sudah sukses ya. Sekarang baru kita bisa coba untuk submit ya. Oke, sudah accepted ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Selanjutnya itu nomor 12 ini ya. Oke, seperti ini. Sama.
Bisa dicoba dulu selama 5 menit dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 5 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas ya. Yang ini, oke, mana tadi? Oh, outputnya sudah saya hilangkan ya. Oke, kalau kita rangkum yang dimau ya sebenarnya ini ya, yaitu minimal dari eh, 3 hal ya, yaitu K kalikan L per NL ya, terus sama P per NP, terus sama C kalikan D ya. Oke, kita cuma cari minimal dari ini ya. Nah, jangan lupa semuanya nanti dibagi dengan N ya, yaitu banyaknya orang ya. Dibagi dengan N ya, banyaknya orang ya. Oke, itu aja. Ya, sekarang kita buat codingnya di sini ya. Jadi ada, wah apa aja tadi? NKLCD, oke. NKLCD, NPNL ya. Ini ya. NLNP ya, NLNP. OP dulu ya. NKLCD, NKLCD, PNLNP ya. PNLNP, oke. Nah, begitu juga dengan inputnya ya. D, P, NL, oh ini NP ya. Oke. Terus kita buat minimal dari K kalikan L bagi NL ya. Terus minimal lagi dari P bagi NP sama C kalikan D ya. Semua hasil minimal itu kita bagi dengan banyaknya orang yaitu N. Oke. Untuk input yang pertama contohnya itu kita coba. Ya, kita langsung aja. Oke, jadi dia dapat 2. Oke. Selanjutnya input yang kedua 3. 3. Oke, yang ini selanjutnya 0 ya. Yang terakhir. Contohnya, ini nanti dapatnya 0 ya. Oke, jadi untuk contoh input outputnya sudah oke. Sekarang untuk memastikan kita submit ya. Oke, di sini sudah accepted ya. Di notifikasi ya. Oke, sudah accepted ya. Jadi waktunya sudah mau habis ya. Untuk soal-soal selanjutnya kita bahas di sesi selanjutnya ya kalau masih ada waktu ya. Nah, kalau nggak ada waktu nanti saya kirimkan solusi lengkapnya ya di Codeforce yang ini ya. Sebelum lanjut mungkin ada sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dulu. Selamat belajar dan sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Oke, zoomnya saya end ya.